Di dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 49, Allah juga mengulangi mengatakan likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketahuilah kata Allah, pasti setiap komunitas, setiap individu akan punya ajal, batas waktu semua aktivitasnya berhenti. Waktunya sangat terbatas dan akan berhenti di titik yang sudah Allah tentukan. Dan kalau datang ajal itu, batas waktu tersebut, maka tidak akan diterlambatkan sesaat dan tidak akan juga dimajukan. Kalau ada orang meninggal karena tabrakan, karena kebakaran, karena tenggelam di lautan, karena jatuh dari pesawat, meledak misalnya, sama semuanya proses-proses yang biasa kita dengar, atau sakit di rumah sakit misalnya, atau dia meninggal tanpa sebab-sebab yang kita tahu. Tiba-tiba tidur lalu sudah meninggal dunia, atau duduk tiba-tiba meninggal dunia misalnya. Semua sebab-sebab itu cuma bahan ceritanya manusia. Agar ada cerita, oh si fulan mati kena sakit, oh si fulan mati kena tabrakan, oh si fulan mati kena ini dan itu. Sebenarnya kasus sebenarnya adalah ajalnya sudah datang. Makanya ada orang yang pesawat jatuh, kita bisa bayangkan dari sekian tinggian kaki di atas langit sana, jatuh tapi tidak meninggal dunia, masih bisa selamat. Bahkan berapa kali kita dengar berita, ada pesawat yang jatuh yang meninggal cuma sekian orang tapi yang hidup lebih banyak misalnya. Berapa banyak kita dengar tenggelamnya kapal di lautan tapi masih banyak yang selamat. Berapa banyak kita dengar kecelakaan tabrakan kereta api, misal gempa bumi, bencana alam, masih banyak yang selamat. Padahal kalau secara akal manusia harusnya sudah meninggal semuanya. Kenapa? Karena ajalnya belum datang. Dan berapa banyak orang yang sehat, duduk, tiba-tiba saja meninggal dunia. Anda kalau searching di media kita tidak asing sekarang, di YouTube, di Instagram, mati tiba-tiba misalnya, Anda akan kaget melihat terlalu banyak cuplikan orang yang lagi ngobrol tiba-tiba jatuh, meninggal dunia. Sudah ajalnya datang. Ada orang yang lagi duduk meninggal dunia. Ada orang yang olahraga, sehatnya, fisiknya sangat sehat, begitu masuk di lapangan bola meninggal dunia, di lapangan basket meninggal dunia, dan seterusnya. Begitulah yang dimaksudkan dengan ajal. Kemudian dalam surah Al-Munafikun, surah nomor 63 ayat 11, Allah juga berfirman tentang masalah ini, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah mengatakan, Allah tidak akan pernah menerlambatkan satu jiwa bila ajalnya sudah datang. Mau dia pejabat, mau dia masyarakat biasa, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia sakit, mau dia sehat, tidak akan pernah diterlambatkan ajalnya. Diputus pada saat itu semua angan-angannya, dan Allah akan memberitahukan semua apa yang kalian kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala juga memastikan kepada kita di dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115, agar kita menyadari kalau kita tahu ada ajal, kita pun lahir di muka bumi ini kita nggak bisa tentukan kapan kita lahir. Orang tua kita pun, ayah pemilik sperma dan ibu pemilik sel telur, tidak bisa menentukan. Si ayah seperti sini kita semua laki-laki, mohon maaf tanpa mengurangi penghormatan, kita cuma punya status dari sperma itu. Kita bukan pemilik anak. Kita tuangkan sperma, lalu istri menerima sperma tersebut, dia pun punya sel telur. Kuasa sang pengasih dan pencipta alam semesta ini, kalau Allah izinkan bertemu sel telur sama sperma tersebut, jadilah manusia. Kemudian lahirlah kita. Kita tidak bisa tentukan. Orang tua kita tidak bisa tentukan jenis kelaminnya, gak bisa tentukan warna kulitnya, jenis rambutnya, jenis matanya, gak bisa. Lahir sudah begitu. Sebagaimana kita lahir begitu, begitu juga pada saat kita meninggal. Tidak akan pernah bisa ada orang yang menahan kematian buat dirinya sendiri. Kalau ajal datang, begitu juga dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Mau orang tuanya, mau kerabatnya, siapapun tidak akan mungkin bisa. Oleh karena itu, Allah memastikan kepada kita, saya bukan sedang membahas kematiannya. Kita sedang membahas bagaimana batas umur yang sangat sedikit ini sebelum datang pemutusannya ajalnya agar dimaksimalkan. Karena Allah menginginkan kita diciptakan ini dengan target tertentu. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Kita semua ini enggak ada di muka bumi ini, bukan cuma kita, seluruh jin pun sama, kalangan jin yang tidak nampak dengan mata kita, kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan dan lahir ini untuk sholat, untuk puasa, untuk jujur, untuk amanah,
bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, semua itu memang tugas utama kita. Makanya Allah ingatkan dalam ayat lain, Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah cuma omong kosong saja? Duduk, ngobrol kosong, buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya? Apakah untuk itu kalian kira kami menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Kalian tidak pernah memilih bagaimana paras wajah kalian, postur tubuh kalian. Kita diciptakan sama Allah sudah begini, dan ini tugas kamu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.